Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat sekalian, kami dari Sekolah Kreatif SMP Aisyah. Saya Muhammad Haryansyah, di sebelah kanan saya Umi Elvi, dan di sebelah kiri saya Umi Yuli Latifah. kami akan mempresentasikan terkait dengan P5 tentang pengolahan produk keripik pisang. Oke, ingin tahu kelanjutannya? Saksikan video ini. Oke teman-teman, Sekolah Kreatif SMP Aisyah merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka terdapat profil pelajar Pancasila. Nah, di dalamnya ada pembelajaran yang terpusat kepada siswa. Nah, dalam pembelajaran ini kita mencoba untuk menghasilkan siswa yang mandiri, kreatif, inovatif, serta menjadi siswa yang mampu bernalar kritis. Nah, dari kegiatan ini kami mencoba untuk mengajak siswa, melibatkan siswa untuk mencoba memberikan kesan bahwa siswa mampu memberikan produk-produk dan menghasilkan produk-produk yang itu mereka hasilkan dengan gotong royong dan kerjasama. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang saat ini masih dikeluhkan atau menjadi problem di Sekolah Kreatif SMP Aisyah itu sendiri. Yang pertama, siswa masih memiliki keterbatasan berkenaan dengan kemampuan komunikasi, keterbatasan berkenaan dengan berpikir kritis, keterbatasan dengan bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalam proses kegiatan ini akan dijelaskan terkait dengan problem tersebut dan bagaimana cara pengatasan serta hasil yang akan dicapai. Oke, jangan kemana-mana, terus lanjutkan video ini. Oke, baiklah rekan-rekan guru hebat yang ada di Indonesia. Tadi teman-teman sudah menjelaskan situasi yang ada di Sekolah Kreatif SMP Aisyah. Nah, jadi dalam proses P5 salah satunya adalah produk kami keripik pisang. Nah, tentunya dalam pengolahan keripik pisang banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Yang pertama itu adalah peserta didik kita tidak terlatih dalam pengolahan keripik pisang. Kemudian yang kedua, anak belum terbiasa berkomunikasi dengan pedagang dalam membeli alat-alat yang nantinya akan digunakan ketika membuat keripik pisang. Kemudian lagi resiko yang ketiga adalah resiko kecelakaan kerja pada pengolahan keripik pisang, karena nanti di sana kita akan menggunakan pisau, kompor gitu ya. Kemudian yang terakhir kesulitan atau kesulitan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik. Hai Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah selanjutnya setelah guru mendeskripsikan tantangan yang akan dia temukan di saat proses pelaksanaan pengolahan keripik pisang. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menginformasikan kepada siswa apa yang akan kita laksanakan untuk P5 di beberapa pertemuan nanti. Kemudian yang kedua, kita menampilkan video pengelolaan dan juga meminta siswa mencari informasi di sekitar rumahnya atau sekitar lingkungan sekolah dalam proses pembuatan keripik pisang. Yang langkah selanjutnya adalah guru juga menginformasikan kepada siswa dan mensosialisasikan terkait safety first dalam pengelolaan keripik pisang, karena seperti kita ketahui ya, dalam setiap proses itu pasti mempunyai resiko. Kemudian lagi setelah selesai dari sosialisasi tersebut, baru guru meminta siswa menentukan atau memulai mengkreasikan logo atau stiker apa yang akan mereka gunakan untuk proses pemasaran nanti. Yang langkah selanjutnya adalah guru meminta siswa membuat daftar list bahan atau fasilitas apa yang akan dimanfaatkan dalam proses pembuatan keripik pisang. Nah, di sini guru berperan penting terhadap kolaborasi dengan Wakasatgas, mengingat hal tersebut sangat susah untuk anak-anak membawa barang dari rumah, sehingga
siswa membiarkan melis, kemudian mengecek ke kondisi sekolah apakah sudah tertera semua bahan-bahan yang dibutuhkan atau alat yang dibutuhkan. Apabila tidak, maka guru akan menginformasikan kepada siswa untuk membawa barang-barang tersebut dari rumah masing-masing dengan catatan mereka saling berkolaborasi, tidak menekan pada satu orang atau dua orang atau yang lainnya. Selanjutnya, setelah siswa sudah membuat list, sudah bekerjasama dengan Wakasapras dan mendapatkan pinjaman alat seperti kompor, kuali, gas, maka guru mengajak siswa untuk langsung mensurvei area transaksi, yaitu di pasar. Bagaimana di sini guru meminta siswa memahami lingkungan dengan mulai melakukan penawaran, mulai berkomunikasi dengan pedagang, dan juga mencatat modal yang mereka peroleh selama di pasar. Setelah mereka melakukan hal seperti itu, mereka membeli barang kemudian mengelola di sekolah dengan tetap diawasi oleh guru. Karena apa? Karena kita menghindari adanya kecelakaan kerja saat melakukan pengelolaan keripik pisang tersebut. Setelah dilaksanakan proses pengerjaan, dengan mereka berkolaborasi selama teman mereka dan membagi tugas masing-masing siswa. Misalnya karena semua siswa dalam kelompok itu tidak memiliki keinginan yang sama. Ada yang menyukai untuk memanut keripik, ada juga yang hobi menggoreng, ada yang suka menggabungkan varian rasa. Jadi memang mereka berbagi tugas dengan kesepakatan mereka bersama. Setelah pelaksanaan itu, baru mereka melakukan pengepakan. Dan di sini guru pun terus mendampingi siswa agar mereka terbiasa untuk berlatih bekerja bersih dan bagaimana memiliki daya jual barang tersebut dengan menggunakan stiker yang mereka tentukan sendiri, ya, stiker apa yang pas untuk mereka. Jadi di sini guru hanya mengarahkan tanpa menentukan. Dan setelah selesai dari segala proses itu, yang terakhir mereka melakukan marketing. Bagaimana transaksi marketing ini mereka laksanakan pada orang-orang sekitar mereka dulu, kepada keluarga, kepada lingkungan sekolah, baik itu teman sekolah, orang lain, dan juga semua guru-guru yang terlibat di area sekolah tersebut. Nah, setelah itu yang dilakukan yang terakhir adalah guru meminta siswa melakukan refleksi dari apa kegiatan yang telah terlaksanakan beberapa pertemuan itu. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil yang kita dapatkan setelah kita melakukan proses kelima membuat keripik pisang, yang pertama, siswa sudah terlatih dalam proses pengolahan keripik pisang. Kemudian juga siswa sudah mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan para pedagang. Kemudian yang ketiga, siswa juga tahu bagaimana dampak atau risiko kecelakaan kerja ketika membuat keripik pisang. Kemudian siswa juga bisa menentukan stiker dan kemasan serta varian rasa yang mereka tentukan sendiri. Kemudian juga siswa bisa menentukan bisa memahami strategi pemasaran sehingga mereka tahu bagaimana cara untuk keuntungan yang kita dapat. Dan yang terakhir tentunya mereka mendapatkan pengalaman yang berharga, ya, yaitu pengalaman baru. Kemudian refleksinya ternyata tidak semua peserta didik itu bisa melakukan proses dari awal sampai akhir, misalnya dari persiapan membeli barang, kemudian juga inti, ya, mereka tidak semua siswa itu bisa membuka pisang dengan pisau ternyata, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu penutup, tidak semua peserta didik juga ahli dalam proses pemasaran. Baik, itulah video dari kami. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami akhiri. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.